Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di hari ini ya, hari Jumat. Ya, mudah-mudahan Jumat ini penuh keberkahan bersama dengan Anda semua dan saya ajak Anda berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Anda sering atau enggak? Anda pernah baca nggak Financial Times? Ya itu acuan dari mereka yang Hmm. berpikiran liberal market atau Hmm. free trade kan. Itu koran yang mungkin udah 100 tahun koran itu Hmm. yang sekarang dimiliki oleh itu koran Nikkei. Inggris yang investor terakhir tuh Nikkei, Ya, perusahaan Jepang. Jepang. Ya, 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 ya. Ya, saya jujur aja, saya boleh dibilang nggak pernah baca Financial Times karena saya memang tidak. Oh, sering saya saya Oh, ikut itu di Anda sering ya? Financial Times buat memahami bagaimana demokrasi liberal diperjuangkan melalui analisis ekonomi itu. Saya kira itu Ya, ya, ya. ideologi dari Ya, Financial Times. oke, kalau saya nggak terlalu tertarik di isu-isu ekonomi yang terlalu detail, saya nggak tertarik. Tapi Anda berarti sama dengan Pak Jokowi dong ya, kalau Anda senang baca Financial Times ya. Saya kira Pak Jokowi juga tertarik tuh karena dia suka lihat kalau ada foto dia itu pasti Mm-mm. dia akan dia akan koleksi itu. Jadi Pak Jokowi mengkoleksi foto-foto yang ada dia di semua pemberitaan dunia terutama untuk dipamerkan kan. Nah, kadang-kadang pamerannya sebetulnya nggak ada kuratornya sehingga yang dipamerkan sebetulnya barang bekas. Tapi oleh Jokowi mungkin dianggap itu barang mulia. Nah itu kekonyolan dari Pak Jokowi kemarin memamerkan dirinya di Financial Times padahal dia lagi di roasting oleh Financial Times. Iya, iya. Tapi saya kira mungkin yang salah bukan Pak Jokowi, karena saya yakin betul Pak, nggak mungkin lah Pak Jokowi baca Financial Times. Kalau menurut pengakuan kan beliau nggak suka baca begitu, sukanya kan baca komik gitu ya. Dan kok tiba-tiba ada yang menyodorkan itu, dan sebenarnya itu kan terbitan yang cukup lama ya, 2 pekan lalu gitu baru diunggah oleh Pak Jokowi, dan Ya, kemudian salah, dan ini yang membuat para netizen ya pada pada lagi seru nih kalau Anda amati di media sosial ini soal foto Pak Jokowi mengunggah foto itu. yang begini-begini pasti operasi intelijen. Jadi Pak Jokowi nggak sadar di dalam komunitas dia, di dalam rejim dia itu ada orang yang mau mencelakakan Jokowi. Kan nggak Hmm. mungkin orang yang menyodorkan itu tidak baca bahwa itu sebetulnya bagian buruk dari Jokowi yang dieksploitasi di situ kan. Jadi Hmm. mesti diperiksa tuh siapa yang menyodorkan itu sehingga Jokowi seolah-olah senang, padahal sebetulnya itu racun buat dia tuh. Tentu tim humasnya dia itu atau tim jurnalis Jokowi atau tim sosial medianya itu kan itu intinya tuh. Jadi Pak Jokowi saya kira udah dipanggil tuh orang yang mengucapkan itu karena akhirnya Jokowi jadi diolok-olok oleh netizen sedunia bukan sekedar Indonesia tuh. Itu Hmm. beredar ke seluruh dunia bagaimana seorang presiden tidak paham konteksnya dan tidak bisa mengerti isinya tapi memamerkan sesuatu yang justru menjelek-jelekkan dia tuh kan konyolnya di situ tuh. Jadi saya duga bahwa ini ada satu komplotan di istana yang mulai jadi semacam apa istilahnya fifth column, koloni kelima yang berupaya untuk mendelegitimasi Jokowi. Jadi hati-hati Pak Jokowi. Di belakang Anda itu banyak pengkhianat juga. Walaupun Anda berkhianat pada Ibu Mega, tapi juga ada orang yang berkhianat pada Anda tuh dengan memproduksi hoax, Ya, memproduksi ya. barang-barang yang sebetulnya menjelekkan Pak Jokowi. Dan saya kira sebenarnya kan Pak Jokowi nggak perlu ya menampilkan hal semacam itu. Toh be yourself aja Pak Jokowi, dan sudah 2 periode terpilih. Jadi artinya membuktikan ya memang publik itu sebenarnya senang dengan Pak Jokowi yang seperti itu, yang baca Sinchan bukan baca Financial Times ya. Tapi kenapa mesti diubah itu gitu? Apa maksudnya kira-kira? Itu menunjukkan ada ketidakseimbangan psikologi di dalam batin dan jiwa Pak Jokowi. Dia Hmm. mau balancing berita buruk tentang dia dengan mempromosikan berita baik yang sebetulnya beritanya lebih buruk lagi kan. Hmm. Jadi kita bisa baca seseorang yang terganggu secara emosional atau secara psikologi berupaya balancing, maka dia minta tolong orang-orang. Nah orang-orang sekitar dia udah nggak tahu tuh apa yang mau ditolongin, mau dikasih obat apa pada Jokowi. Ya disodorkanlah itu Pak ini Pak, fotonya keren tuh itu dipuji-puji oleh Financial Times. Padahal di belakangnya ada caci maki sebenarnya. Dan itu kan tipis sekali itu kalau Financial Times sebagai pendukung liberal demokrasi itu mengucapkan problem di Mahkamah Konstitusi dan soal IKN itu artinya Jokowi itu diolok-olok sebetulnya tuh itu dan itu sangat sublim tuh cara Financial Times Ya, membelejeti legitimasi Jokowi. ya. Jadi di Financial Times mau bilang Jokowi itu bukan seorang demokrat, Jokowi itu bukan seseorang yang bisa dibanggakan sebetulnya prestasinya. Kan itu intinya itu yang mesti dibahas justru di istana oleh Pak Muldoko semestinya tuh. Ya, ya, ya.
Nah, ya, oke, saya sepakat dengan soal itu ya. Walaupun tadinya saya menduga ini apa sama-sama nggak paham atau tapi bisa jadi ada tragedi semacam itu. Apalagi kan eranya sekarang ini sering disebut sebagai era apa lemdak gitu atau era kalau kita di Indonesia punya kapal karam dan biasanya kalau menjelang kapal karam kan orang banyak yang berkhianat, banyak kemudian yang lompat skoci dan sebagainya menyelamatkan diri masing-masing gitu. Itu secara gampang something rotten in Denmark gitu. Ada maksudnya ada Brutus di sekitar Jokowi Ya, ya. dan mungkin bukan cuma satu tuh Brutus-Brutus yang mulai menggerogoti legitimasi Jokowi dari dalam tuh. Kalau dilegitimasinya digerogoti dari luar itu terang-terangan. BEM kemarin demo di Jogja, buruh demo di Bekasi dan mereka sepakat dengan satu istilah kami mua. Tetapi kalau yang dari dalam itu lebih berbahaya Pak Jokowi. Rejim Anda itu udah keropos dan banyak orang mulai menggerogoti Anda diam-diam tuh tikus-tikus busuk di istana itu mulai ya dianggap bahwa ini bau amis dari makanan itu kan mengundang tikus-tikus untuk berkeliaran. Jadi Pak Jokowi hati-hati di istana itu udah banyak tikus. Ya, ya, dan sejarah juga membuktikan bahwa pengkhianatan itu banyak terjadi justru dari dalam istana sendiri gitu ya. Nah, itu yang paling tepat. Dan yang diterangkan dengan baik oleh Machiavelli bahwa kekuasaan itu tidak dipelihara dengan senjata, tapi dipelihara dengan kebusukan. Di dalamnya adalah pengkhianatan tuh. Jadi hal-hal yang dari awal kita udah duga bahwa akan terjadi pembusukan dalam rejim yang kita bilang akan apa dulu kita pakai istilah saling amputasi dalam rejim. Nah, ini udah mulai itu. Jadi Pak Jokowi diamputasi perlahan-lahan melalui dengan memanfaatkan ketidakpahaman Pak Jokowi itu. Itu juga walaupun kita ingin Pak Jokowi cepat lengser, tetapi keinginan kita nggak mungkin diwujudkan kalau nggak disambut dari dalam. Jadi justru yang dari dalam yang menginginkan Pak Jokowi cepat lengser. Kan ini satu aktivitas yang terencana tuh, mengumpankan Pak Jokowi dengan sesuatu yang seolah-olah bagus, tapi mereka tahu nanti netizen akan periksa bahwa itu ternyata buruk kan. Jadi Jokowi ditipu oleh lingkungannya sendiri. Ya, ya. Dan itu biasa aja. Dan yang lebih buruk lagi saya kira mungkin kan seperti Anda tadi sebut bahwa ini bagaimanapun media yang punya reputasi internasional dibaca para pengambil keputusan dan para investor juga pasti mengambil keputusan dengan membaca itu dan walaupun sudah tahu mereka tapi mereka mendapat justifikasi gitu ya. Apalagi di situ kan dia menyebutkan IKN itu kalau dia mengambil analogi sebagai gajah putih ya. Gajah putih ini saya kira mitos di Thailand ya yang menganggap bahwa itu sebenarnya barang yang nggak ada gitu itu jadi ya itu mitos saja gitu jadi ya IKN itu buat buat Financial Times itu semacam mitos. Ya itu yang akhirnya paralel ke analisis dari Times Magazine dan Financial Times itu menuju pada satu upaya untuk membelejeti semua mitos yang ada pada Jokowi. Dan yang terutama adalah mitos IKN yang bahkan bagi Financial Times itu bukan sekedar tidak masuk akal secara skala ekonomi, tapi juga itu merusak lingkungan kan. Dan diam-diam nanti di Dubai itu akan dibicarakan misalnya Nah, begitu Pak. menarik, menarik tuh. Ya. Karena Pak Jokowi tanggal 30 ini kan ada mulai kapan? Tanggal 1 atau tanggal Ya, 30 itu. ya kemarin beliau Mulai akan terbang ke Dubai untuk hadir ya. di perubahan iklim di dunia ya, COP ya, di Dubai itu. Dan mungkin wartawan Financial Times sudah siap-siap untuk wawancara beliau tuh. Hmm. Ya, ya. Ini saya kira memang berat ya kalau deal semacam ini ya karena kita sejak awal mengingatkan bahwa ya memang betul seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi sendiri bahwa hati-hati jangan salah memilih pemimpin gitu karena ke depan tantangannya berat ekonomi memburuk dunia kemudian juga geopolitik global sangat penting dan salah satu isu yang selalu Anda diingatkan bahwa sekarang itu soal perubahan iklim itu jadi salah satu isu yang utama yang diusung oleh dunia. Iya Jokowi nanti akan ditagih di situ. Apakah janji di Glasgow, janji di Paris itu udah dilakukan? Walaupun Jokowi tetap ngotot supaya Amerika biayain dong soal perusahaan lingkungan dengan tukar tambah karbon. Iya ini konferensi negara, tetapi yang jadi soal di Indonesia, seluruh aktivitas bisnis terutama IKN itu tidak mungkin disetujui oleh perusahaan-perusahaan asing. Karena semua perusahaan asing di dunia itu mempertanyakan apakah renewable energy yang diucapkan oleh Jokowi itu sudah jalan? Apakah deforestasi itu soal deforestasi kan? Nggak ada perusahaan bermutu di dunia yang mau nanam modal di mana ada proyek deforestasi. Ikan itu jelas-jelas deforestasi juga Jokowi nggak paham kan? Jadi bukan soal dana untuk reboisasi, tetapi dana
Tetapi ide deforestasi itu akan membatalkan semua komitmen korporasi internasional untuk investasi ke Indonesia, bukan sekedar ke IKN. Itu udah jadi kesepakatan dunia tuh yang dari 5-6 tahun lalu semua orang menguji apakah investasimu itu adalah green okay, atau sebetulnya di dalamnya ada manipulasi tuh. Walaupun laporan-laporan ke Indonesia akan kasih laporan misalnya ke Dubai, tidak, kita tutupan hijau kita makin banyak tuh. Jokowi pasti akan kasih peta itu kan. Dari drone terlihat Indonesia tambah hijau. Iya, yang tambah hijau itu adalah lapangan golf. Hijau lapangan golf itu bukan bukan hijau hutan, bukan hijau diversitas kan. Hijau yang bertambah yaitu monokultur dari kelapa sawit itu juga bukan hijau yang dimaksud oleh kesepakatan Glasgow atau kesepakatan dunia kan. Jadi semua hal yang kita bicarakan di Indonesia itu akan digugat di Dubai nanti, bahwa Jokowi nggak ngerti apa yang namanya hijau. Hijau itu bukan dilihat dari atas, tetapi jumlah diversitas, jumlah keragaman hayati yang dirusak oleh Jokowi untuk IKN gitu. Tapi kan begini ya, Bung Rocky, sering juga kita bicarakan, kalau sudah tampil-tampil di forum dunia itu, siapapun juga orang di dunia akan melihat adalah Pak Jokowi itu adalah wajah Indonesia. Jadi dia nggak mau peduli Anda itu sering kritik dan sebagainya, tapi ketika Anda pergi ke Indonesia, Anda akan dilihat, oh ini Rocky, dan ini presidennya Jokowi. Itu yang memalukan sebetulnya. Kalau kita ada di luar negeri bercakap-cakap dengan milenials, tetap dilihat dengan cara nyinyir. Terutama milenials ya, yang menganggap bahwa siapapun orang Indonesia, walaupun dia pro lingkungan atau aktivis aktivis Greenpeace bahkan itu, tapi nama Indonesia itu artinya buruk secara secara ide itu, secara ide milenial. Mereka anggap bahwa Indonesia itu perusak hutan, itu dasarnya itu. Dan itu kena pada semua aspek kan, bukan sekedar Jokowi atau menteri-menteri, tapi bangsa ini akhirnya dihina sebagai sebagai tidak paham grammar lingkungan. Jadi tata bahasa baru soal grammar lingkungan, grammar keamanan, grammar demokrasi itu dibatalkan justru oleh orang yang dianggap sebagai presiden yang dulu punya harapan itu. Jadi semua janji atau imaji kita tentang Jokowi dia rusak sendiri itu. Dan kalau rusaknya cuma Pak Jokowi dan keluarganya nggak ada soal, tapi ini bangsa ini diolok-olok di luar negeri sebagai penerima, bukan sekedar pembuang sampah, penerima sampah gitu kan. Kita nerima sampah dari Cina tuh, dan karena Cina nggak mau negerinya itu dinilai sebagai perusahaan lingkungan, maka sampah-sampah industri, sampah-sampah kimia itu masuk ke Indonesia tuh, dan kita import justru, dan kita buka soal-soal. Jadi kita merusak lingkungan di IKN sekaligus kita menerima sampah dari negeri-negeri yang tidak mau disebut sebagai perusahaan lingkungan. Ya, paradoksnya di situ tuh, dan Jokowi tetap menganggap bahwa Financial Times memuji-muji dia tuh. Iya, iya. Kan sebenarnya begini, sebagai sebuah proses demokrasi, kemarin kita terima, sudahlah Pak Jokowi bagaimanapun juga sudah dipilih dan dua periode. Dan yang kita pikirkan kan harusnya ini sudahlah berakhir. Kita tutup bab buku soal Jokowi. Kita lihat, kita bicara Indonesia pasca Jokowi. Tapi dengan realitas cawe-cawenya dia masih terus ingin meneruskan kekuasaannya melalui anaknya, saya kira itu jadi persoalan yang serius buat kita, karena sangat mungkin terjadi bahwa kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan dilanjutkan oleh anaknya juga gitu, dan kita akan terus malu sebagai bangsa ini terus menerus dipermalukan. Masa nggak cukup 2 periode dipermalukan kita di mata internasional? Ya, nih Gibran udah putuskan tidak ada perubahan tuh, yang ada adalah kesinambungan. Jadi kesinambungan apa? Kesinambungan kekonyolan, kesinambungan deforestasi, kesinambungan stunting, macam-macam kan. Jadi terakhir mungkin kita bisa menduga bahwa ya frustrasinya udah jalan tapi nggak ada jalan keluar. Itu intinya kan. Dan di era atau di hari-hari akhir ini kita tetap akan lihat bagaimana konsolidasi masyarakat sipil sudah siap-siap untuk menampung bila terjadi kecelakaan politik yang bisa membatalkan pemilu itu intinya. Jadi persiapan kita harus juga membayangkan kalau pemilu itu gagal, apa yang mesti kita lakukan, siapa yang mesti jadi juru bicara dunia tentang lingkungan, siapa yang mesti nego dengan hutang-hutang yang dibuat oleh Pak Jokowi. Kan mesti kita bayangkan itu kan. Jadi seharusnya ada semacam upaya masyarakat sipil untuk mulai membekali diri dan menganggap bahwa udah apapun ini akan crash landing gitu, dan bahkan mungkin pemadam kebakaran sudah disiapkan di sepanjang lapangan atau tempat Jokowi landing nanti itu. Tetapi sekali lagi ini bangsa nggak boleh sekedar diandalkan pada sukses tidaknya pemilu.
kita sebagai bangsa itu punya kemampuan untuk mengevaluasi diri sebetulnya. Mengapa bahkan elit kelas menengah itu ditipu oleh seseorang selama 9 tahun? Lebih baik refleksikan itu dulu supaya kita nggak ulangi lagi di masa depan. Ya, dan ini saya lihat kalau saya simak aksi mahasiswa di Jogja kemarin ya itu, dan jangan lihat itu mahasiswa Jogja saja karena ada BMUI dan sebagainya gabung di situ, mereka tekanannya udah mulai naik loh, Bung Rocky. Kalau sebelumnya kosakata yang muncul ada kami muak, sekarang kami jijik, itu yang mereka gunakan sekarang. Iya, kita andalkan kemampuan refleksi itu justru dari teman-teman muda ini. Ada BEM UI di situ, BEM Paramadina, BEM UGM yang betul-betul mengerti keadaan, dan kalau saya diskusi dengan mereka, betul-betul mereka tahu apa yang disembunyikan oleh kekuasaan kan. Jadi ini anak-anak muda yang bahkan pengetahuannya itu melampaui isi kabinetnya Jokowi kan. Jadi nggak mungkin lagi ketua BEM UI, ketua BEM para Madinah, ketua BEM Jogja misalnya, mau disogok oleh kekuasaan tuh, dengan bikin kongres mahasiswa misalnya supaya hentikan isu. Nggak bisa itu. Karena ini adalah hari-hari di mana ide tentang perubahan itu tidak bisa lagi ditahan tuh. Dan ide pertama yang sangat progresif tentu datang dari mereka yang tidak punya kepentingan dengan koalisi-koalisi ini. Siapa mereka? Ya kumpulan BEM se-Indonesia tuh. Dan paralel dengan itu gerakan Pur juga akan naik tuh. Jadi satu eskalasi udah terjadi dan nggak mungkin ditahan lah. Jadi percuma kalau Pak Jokowi masih mau kirim-kirim intel atau cegah-cegah demonstrasi, itu akan jadi berita buruk bagi demokrasi. Ya, apalagi kemarin ya kan Pak Jokowi baru saja melantik Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, menantunya Pak Luhut, dan orang kemudian secara sinis menganggap ya pasti TNI juga akan digunakan, nggak akan netral dan sebagainya. Tapi jawaban Jenderal Maruli menurut saya cukup menjanjikan itu, karena dia menyatakan bahwa saya tidak mau mempertaruhkan, maksudnya menggamblingkan, dia menggunakan istilah itu, citra yang baik sudah TNI AD itu untuk tidak netral. Kata dia itu, menurut saya itu luar biasa, dan tentu kalau itu nanti faktanya tidak seperti itu ya kita akan tagih gitu sih Bung Rocky ya. Saya percaya itu karena nggak mungkin TNI mengobral semacam upaya untuk menjadi sekedar pendukung pemerintah. Dan orang seperti Pak Maruli itu kan dididik di dalam tradisi militer ketika reformasi udah kita Ya, putuskan bahwa tentara tidak akan lagi berpolitik. Bahwa ada upaya tentu Jokowi, tetapi nggak mungkin orang kayak Jokowi, Harto aja nggak mungkin mengendalikan TNI. Apalagi Jokowi yang datang dari tradisi kekurangan kapasitas, kan itu dasarnya kan. Jadi bagaimanapun perwira-perwira muda ini mengerti keadaan, tapi mereka taat pada konstitusi, bahwa mereka anggap oke, secara konstitusional Pak Jokowi adalah panglima tertinggi itu secara konstitusional dan administratif. Tetapi elemen-elemen rasional di dalam TNI tidak mungkin mengasuransikan dirinya pada kekuasaan. Itu dasarnya kan. Jadi saya percaya bahwa kalangan lapisan Pak Maruli itu tidak mungkin menjadi sekedar alat kekuasaan. Mereka punya etik, dan etik mereka itu juga terikat dengan etik tentara di luar negeri. Dan semua tentara yang pernah mengalami kekerasan selama periode developmentalisme mengerti bahwa mereka tidak boleh lagi balik pada ide-ide developmentalisme yang dijaminkan stabilitasnya oleh kekuatan militer. ya, Tentara semacam Pak Maruli mengerti bahwa demokrasi itulah yang akan menjamin keadilan sosial, bukan konglomerasi, bukan oligarki. Saya berpikir normatif dulu semacam itu, dan kita tahu bahwa era Jokowi itu betul-betul nggak bisa lagi ditegakkan dengan cara-cara yang beradab. ya. Saya kira kan kalau sejarah ya, sejarah TNI sudah membuktikan itu, bahwa mereka itu manakala terjadi sesuatu yang keberpihakan mereka pada rakyat itu bukan mitos, bukan seperti IKN yang disebut Ya. oleh Financial Times sebagai gajah putih tadi, gitu ya. Ini poin dasar yang saya kira kita lihat bagaimana tentara mengambil sikap yang betul-betul profesional ketika ada banyak demonstrasi buruh, demonstrasi mahasiswa, nggak ada tentara atau TNI yang berupaya Ya, menghalangi itu. Mereka ingat bagaimana ketika reformasi justru TNI yang mengambil sikap netral, kendati ada bagian yang masih dikuasai oleh Orde Baru. Tapi secara umum satu kesepakatan untuk memulai reformasi dengan menempatkan tentara sebagai orang sipil yang hanya boleh dipersenjatai ketika keadaan mempertahankan negara, bukan dalam negeri kan. Jadi ya, civilian value itu masuk juga di dalam kurikulum akademi militer. Dan ya. itu yang sebetulnya bisa kita banggakan. Karena saya punya banyak pengalaman ketika lagi ceramah di
di Seskoat misalnya, atau bertemu dengan kalangan-kalangan lulusan-lulusan terbaik dari Akademi Militer, mereka punya pandangan civilian value yang sangat kuat. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya, Ya. saya 90%. Ya.